Oke, kita langsung lanjut ke Mas Hasan. Mas Hasan, tadi diskusi kita di studio ini berkaitan dengan apa yang membedakan misalnya konteks kalau kita bicara netralitas ini dengan Pilpres di Amerika Serikat. Waktu itu juga Barack Obama kan mendukung Hillary Clinton ya waktu Pilpres Amerika Serikat. Ada yang membedakan kah atau seperti apa Mas Hasan melihatnya? Iya, kalau di Amerika itu memang partai dominannya ada dua. Ya, jadi bahkan pelaksana pemilunya juga bipartisan. Ya, komite pemilihan umumnya ada yang dari Demokrat, ada yang dari Republik. Sampai panitia pemungutan suaranya bipartisan juga. Ya, ada yang dari Demokrat, ada yang dari Republik. Jadi sampai ke bawah itu semuanya bipartisan, penyelenggara, ya, panitia pemilihan dan segala macam di bawah itu bipartisan. Jadi mereka sudah terbiasa itu partisan-partisan, buat mereka tuh nggak ada urusan dengan netralitas. Ya kan? Jadi bahkan penyelenggara pemilu bipartisan, dari Partai Republik dan Partai Demokrat penyelenggara pemilunya. Komitenya di Senat maupun di Kongres juga begitu. Jadi mereka sudah nggak ada urusan dengan kamu berpartisipasi di mana, kamu pemilih siapa, kamu register sebagai apa, itu mereka sudah nggak ada masalah lagi karena pendirian mereka sudah lebih kuat lah untuk soal ini. Dan kalau soal misalnya ada kecurigaan tidak netral, kecurangan dan segala macam, publik mengawasi. Mereka percaya juga dengan publik yang mengawasi, kan sekarang era sudah terbuka juga. Ya, jadi kalau di kita itu era sudah terbuka, tapi tingkat kepercayaan itu jadi rendah, masih rendah. Akademisi, orang partai politik curiga partai politik lain akan menyalahgunakan wewenang. Padahal dia sendiri juga punya kaki di kekuasaan, ya kan? Pendukungnya Mas Anies kan juga punya kekuasaan di pemerintahan ini. Partai Nasdem, Partai PKB itu punya kekuasaan di pemerintahan ini. Punya kementerian yang berada di bawah mereka. Iya, Partai PDIP bagian terbesar dari kekuasaan ini. Punya kementerian-kementerian besar yang juga ada di bawah kendali mereka. Ya, pendukung Pak Prabowo juga bagian besar dari pemerintahan ini. Punya juga birokrasi-birokrasi yang ada di bawah mereka. Tapi kalau ada penyalahgunaan, ya, kalau ada penyimpangan hari ini itu dengan mudah bisa diketahui. Masyarakat kita itu mungkin hampir semuanya punya kamera, jadi tidak gampang hari ini untuk melakukan penyalahgunaan, penyimpangan, ketidaknetralan itu tidak gampang, dengan cepat bisa jadi viral itu. Itu yang membuat saya sama sekali tidak khawatir, ya, sama sekali tidak khawatir kalau akan ada penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan baik di birokrasi ya, menurut Mas Hasan ya? dan segala macam. Jadi buat saya gini, kalau mau menang itu Anda mau mobilisasi berapa orang? Anda harus mobilisasi 100 orang. Kalau mau menang dengan intimidasi, Anda harus intimidasi lebih dari 100 juta orang. Kalau mau mobilisasi, Anda harus mobilisasi lebih dari 100 juta orang. Dan itu nggak mungkin nggak ketahuan. Ya, nggak mungkin nggak ketahuan. Nah, nanti tadi sekarang terakhir, artinya ada era keterbukaan, ya. Semua orang bisa mengawasi gitu ya. Ada keterbukaan, semua orang bisa mengawasi. Oke, saya langsung semua orang bisa mengawasi. Jadi Ya, soal kekhawatiran ya penyalahgunaan wewenang. Dan kemudian juga soal distribusi kekuasaan ya, mungkin PDIP, PKB, Nasdem memang sekarang masih ada di pemerintahan. Nah, artinya dengan keterbukaan, kalau Mas Hasan bilang tadi, akan sulit menyalahgunakan kewenangan, memobilisasi dengan jumlah yang begitu banyak. Karena semua orang, ya seperti kata Caimin, kalau misalnya ada yang curang, teriakin kan, artinya semua orang jadi pengawas juga, Mas Heru. Ya, juri dan luber sekali lagi itu adalah tanggung jawab kita semua, ya kan, untuk menjaga agar itu terjadi atau terjagalah. Nah, karena itulah maka dari kami sendiri, tim hukum kami dipimpin Pak Todung kan sudah juga melakukan pelaporan-pelaporan. Paling tidak sudah 40 pelaporan yang kami sampaikan secara formal dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, tinggal sekarang bagaimana para penyelenggara pemilu ini merespon ini sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pelaporan-pelaporan yang mereka sampaikan, mereka berikan itu direspon, ya, kemudian ditindaklanjuti seperti apa. Nah, ini yang paling penting kita pastikan. Kalau tidak, lama-lama orang jadi malas melapor. Melapor berkali-kali, ternyata tidak ada respon, tidak ada tanggapan apa-apa, tidak ada tindak lanjut apapun dari sana. Oke. Bang Iqbal gimana? Ya, saya kira ini masyarakat bisa menyaksikan bahwa di era pemerintahan presiden siapapun, fenomena ini tidak pernah terjadi. Baru kali ini. Jadi fenomena yang mana ini? Fenomena bagaimana presiden mencoba berkampanye untuk anaknya.
dengan soft ya. Saya mengatakan walaupun secara hukum tidak ada, tapi saya merasakan betul, rakyat merasakan betul bagaimana soft. Kemarin ketika ada debat lomba cerdasan Pancasila, yang satu nggak diginiin, tapi yang dua diginiin, ya kan? Dari ibu negara sudah begini, ya. Ya saya kira nanti rakyat juga akan melihat bahwa keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Oke. Prof Wiwi. Ya, menurut saya memang urgent, mendesak sekali Indonesia memerlukan undang-undang etika penyelenggara negara ini ya. Karena apa? Karena memang supaya ada nuansa atau syarat dengan nilai moral yang mengikat penyelenggara negara. Ini kita perlukan karena tanpa itu maka roda pembangunan kita, jalannya pemerintahan kita tidak akan betul-betul nanti ya tidak beretika, tidak proper. Saling curiga gitu ya Prof ya? Iya, dengan public distrust saat ini itu politik yang menarik seperti itu, yang menarik-narik yang jauh ke lebih distortif tadi itu, penyimpangan dan sebagainya, lalu itu akan berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan. Nah ini yang kita harapkan, semua tutur kata tindakan itu proper. Kita tidak bisa, ini demokrasi, enggak apa-apa, enggak boleh seperti itu. Jadi undang-undang etiknya itu yang ditekankan ya, supaya sistemnya terbentuk soal etika itu ketika ini yang pemilu. Terkatung-katung sudah lama. Jadi salah besar kalau dikatakan setiap pemilu atau pilkada masalah birokrasi ini tidak dipermasalahkan. Ada, selalu dipertanyakan, dan bahkan saya termasuk yang sangat concern. Karena apa? Karena dipaksa birokrasi itu masuk ke ruang tarik-menarik kompetisi kontestasi tadi. Tapi kalau kata Mas Hasan tadi ya artinya kita nggak maju-maju kalau kita selalu mencurigai hal tersebut gitu loh. Bukan seperti itu, bahwa demokrasi kita butuh etika, demokrasi kita butuh penegakan hukum, itu. Jadi siapa yang harus taat pada itu? Penyelenggara negara. Jadi Pak Jokowi termasuk penyelenggara negara kan gitu. Jadi, dengan semua aparatnya ke bawah. Iya, gitu. sistem itu yang harus dibentuk kalau menurut Prof Wiwi. Saya mau ke Mas Hasan lagi, tadi menanggapi yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Kalau kita bicara soal netralitas, boleh berkampanye, tidak, aturannya boleh, tapi yang dipermasalahkan oleh Bang Iqbal adalah berkampanye untuk keluarga, ada relasi keluarga di sana. Mas Hasan menanggapinya seperti apa? Itu dulu mungkin. Ya, bagaimana saya menanggapi sesuatu yang sebenarnya nggak masalah kemudian dimasalahkan sama orang gitu loh. Itu kan masalah buat mereka aja karena posisinya berbeda. Gini, 7 bulan yang lalu, Anda bisa baca itu berita, 7 bulan yang lalu Adian Apitupulu itu bilang Pak Jokowi akan menjadi bagian dari tim kampanye Ganjar. Nggak ada yang ribut. Cek aja beritanya. Hasto bilang 7 bulan yang lalu bahwa Pak Jokowi kalaupun cawe-cawe pemilu adalah cawe-cawe dalam rangka memenangkan Ganjar. Nggak ada yang ribut. Ketika Pak Jokowi bilang calon presiden kita adalah yang rambutnya putih, nggak ada juga yang ribut. Ini kan yang meributkan ini kan yang ada dalam posisi yang berbeda aja. Mereka nggak ribut waktu itu, hari ini karena posisi yang berbeda, kemudian ribut. Termasuk juga soal ngacung-ngacungin jari. Kalau misalnya masyarakat bisa menilai itu, ya kita serahkan kepada masyarakat nilai. Buat saya menghindari mempermasalahkan sesuatu yang nggak masalah kemudian dijadikan masalah gitu. Kita mau bicara apa kan gitu. Jadi ketika misalnya hari ini kan gini, masa iya Pak Jokowi ada di belakang Mas Anies kan nggak mungkin. Masa iya Pak Jokowi ada di belakangnya Mas Ganjar, nggak mungkin juga hari ini. Pak Jokowi hari ini berada di belakang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan legasi-legasinya adalah Prabowo dan Gibran. Sesederhana itu. Jadi buat saya kalau misalnya Pak Jokowi ditafsirkan dengan jari, saya nggak mau mempermasalahkan tafsiran soal jari. Ibu Iriana ditafsirkan soal jari, kita nggak mau mempermasalahkan soal itu karena buat kami hari ini dan buat masyarakat baik begitu juga buat kompetitor kan semuanya sudah clear. Posisi masing-masing sudah clear gitu. Kecuali masih ada yang berharap di ujung-ujung Pak Jokowi masih mau dukung Mas Ganjar atau berharap gitu ya Pak Jokowi akhirnya memutuskan lain, tapi itu kan harapan-harapan aja. Yang kita baca sekarang kan adalah kejadian dan fakta hari ini. Jadi menurut saya soal jari dan soal yang lain saya nggak mau komentar ya gitu. Oke, tadi Mas Hasan menarik ya menyampaikan bahwa Pak Presiden ada di belakang Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Tapi begini, memang di aturannya diperbolehkan, di undang-undang diperbolehkan untuk berkampanye. Tapi bagaimana kemudian memisahkan dan memastikan bahwa Presiden ini tidak akan menggunakan fasilitas negara? Karena di aturan jelas Mas Hasan,
diperbolehkan berkampanye atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara. Bagaimana memisahkan ini dan menjamin ini tidak saling berkaitan? Ya TV One kan kameranya nempel sama presiden kan? Kan nggak mungkin presiden kemana-mana tanpa ada TV One misalnya. TV One kameranya ada sama presiden kan? Kalau tiba-tiba presiden kampanye digabung menggunakan fasilitas negara, ada kamera TV One di situ kan? Itu akan merugikan Pak Jokowi, akan merugikan Pak Prabowo Gibran kalau misalnya itu dilakukan kan? Oke, Jadi artinya gini, menurut Anda akan logikanya banyak bagaimana orang yang memastikan- mengawasi, banyak pihak yang mengawasi kalaupun misalnya presiden menggunakan fasilitas negara, begitu? Iya kan akan merugikan kita. Begitu ada kamera TV One, kamera TV lain, ketika presiden melakukan itu kan merugikan pasangan Prabowo Gibran. Oke. Kalau Saya menggunakan langsung- fasilitas oke, baik, negara baik. untuk kampanye kan tiba-tiba akan merugikan kita gitu. Jadi justru yang khawatir kita dong. Nggak usah Anda yang khawatir. Oke. Yang khawatir kita dong jadinya. Oke, perlu khawatir soal itu nggak? Ya saya kira makanya disitulah resikonya menurut saya. Bagaimana Jokowi tanpa pampres pas pampres, mungkin nggak? Beresiko sekali. Orang Pak Prabowo aja nggak bisa lepas dari ajudannya kok. Ya, tapi ya udahlah, orang kan mungkin memaklumi ya karena beliau harus didampingi terus, harus dipenggangin ya jarum jalan ya. Jadi makanya kita melihat ini adalah kalau terjadi itu adalah keputusan yang sangat berisiko bagi dirinya dan bagi demokrasi Indonesia. Kenapa? Kepala negara tanpa pengawalan, tanpa protokol yang ketat itu sangat berisiko. Karena apa? Karena hari ini kita melihat ya bagaimana partai politik sama-sama ingin bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik. Tetapi kalau Pak Jokowi di situ cawe-cawe, tapi memang sejak awal udah cawe-cawe sih memang. Tapi kan nggak ribut kalau kata Mas Hasan 7 bulan yang lalu ketika misalnya Pak Jokowi mau mendukung Pak Ganjar nggak ribut. Ya beda, katanya. karena Pak Ganjar kan bukan adiknya Jokowi, bukan anaknya Jokowi. Beda lah, ini memang partai. ini berbeda masalahnya adalah sejak reformasi 98, aktivis rakyat mahasiswa turun ke jalan untuk memberantas apa yang disebut dengan KKN, korupsi dan nepotisme. Tetapi kalau itu terjadi, ini akan tentu saja akan memicu bagaimana timbul aktivis, pergerakan mahasiswa juga akan bangkit, akan sadar. Kenapa? Alarm kewaspadaannya akan meningkat. Karena apa? Karena ada ya yang berupaya untuk menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan anaknya. Oke, silakan Mas Heru tadi ditanggapi. Kalau ini untuk kan Mas begini. Ganjar nggak masalah itu. Ya, begini loh. Ini kan pada saat presiden ya punya pilihan menggunakan mengeksersis ya peluangnya atau haknya dia untuk berkampanye memihak gitu, bisa dieksersis bisa tidak dieksersis kan. Dan kalau dia memilih untuk mengeksersis, pada saat dia mengeksersis itu juga pilihan lagi ya, apakah akan menggunakan influence-nya atau tidak gitu kan. Kalau dia sudah memilih opsi itu, kan mungkin juga dia mengambil opsi untuk menggunakan influence-nya. Yang kita khawatirkan kan bukan hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, ya kan? Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI dan sebagainya. Hal-hal yang tidak terlihat ini yang bisa dihasilkan dari influence. Ini yang lebih kita khawatirkan sebetulnya. Hal yang tidak terlihat yang gimana kira-kira Mas Heru? Ya influence misalnya yang tidak terlihat kan. Misalnya kemarin ada kata-kata sekian banyak pengusaha sudah ke sana, itu gimana tuh? Itu kan influence namanya, kan bisa terjadi kayak gitu. Oke, lagi-lagi ke Mas Hasan. Tadi menjawab tadi Bang Iqbal tadi soal ya. Kalau akan berbeda memang konteksnya, karena yang sekarang yang bertarung dalam kompetisi ini adalah anaknya Pak Presiden. Nah soal influence, ada beberapa influence yang dikhawatirkan juga bahwa oleh Mas Heru tadi, ada ya influence yang mungkin tidak nampak gitu ya, tapi itu mungkin bisa berpengaruh Mas Hasan. Ya, kita mau bicara apa ini? Mau bicara barang gaib atau apa ini? Influence tidak tampak tapi berpengaruh. Gini lah. Jadi yang kita lihat tuh yang ada depan mata aja lah. Ya. Kalau misalnya yang ada depan matanya seperti ini, faktanya seperti ini, itu aja. Kalau di belakang-belakang itu kita bikin teori konspirasi nanti yang tidak tampak itu. Ya. Saya sih nggak mau terjebak dalam teori konspirasi ya. Ya. Tapi tadi saya mau komentar, kalau Pak Jokowi berpihak tapi tidak mendukung anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mendukung anaknya jadi masalah. Ini bukannya terbalik nih logikanya. Kenapa jadi kalau mendukung orang lain jadi nggak masalah, kemudian mendukung anaknya jadi masalah? Menurut saya ini logika terbalik ini. Kecuali gitu, kalau konteks nepotisme misalnya, orang boleh ribut kalau tiba-tiba misalnya di zaman Pak Jokowi Gibran diangkat jadi menteri, kayak yang dilakukan oleh misalnya Erdogan, menantunya dijadikan menteri, ya kan? Kalau itu orang menuding nepotisme boleh lah.
tapi ini ada anaknya Pak Jokowi ikut kompetisi, jurinya bukan Jokowi, ya. Yang menentukan berhasil atau tidaknya bukan Jokowi, yang menentukan itu masyarakat. Kalau yang seperti itu, ya buat saya, ya kan kita percaya nggak sih dengan kedaulatan masyarakat sebenarnya? Atau jangan-jangan nih orang-orang nggak ada yang percaya dengan kedaulatan rakyat sebenarnya? Kalau kami percaya dengan kedaulatan Saya rakyat, tambahin boleh nggak? kami percaya bahwa masyarakat itu bisa menilai dan memutuskan dengan Bukan benar. begitu. Ini Jadi masalahnya buat saya ini yang nggak menjadi ada kekhawatiran. sedikit saya nambahin ya. Oke. Ya, Yang jadi silakan Bang masalah Iqbal. adalah ketika pencalonnya saja itu sudah ada nuansa nepotisme juga, di mana pamannya menjadi salah satu hakimnya gitu loh, sehingga ini makin memperkuat bahwa memang Pak Jokowi ingin menggunakan segala cara upaya gitu. Kalau dia tidak ada masalah MK mungkin fine, oke. Tapi ini ada masalah di Oke, situ loh, silakan. pelanggaran etik Mas sampai Hasan. diberhentikan gitu loh. Silakan Mas Hasan. Boleh nggak saya ngomong agak sedikit keras? Kalau masih mempersoalkan proses, harusnya nggak usah ikut bertanding. Serius saya ini. Kalau masih ngomel-ngomel soal proses, nggak usah ikut bertanding. Karena nanti apapun hasilnya, Anda nggak akan terima hasilnya. Ya, kalau Anda sudah mau ikut berlaga ini, ya kita fokus sama pertandingan. Kalau masih mengungkit-ungkit masa lalu, proses apa dan segala macam, nggak usah ikut bertanding. Karena apapun hasilnya nanti Anda nggak akan terima. Ya, kalau mau gentleman ikut bertanding, kita bertanding, nggak usah ribut-ribut lagi soal proses. Karena kalau kali ini nanti 14 Februari kita akan balik lagi ke bulan Oktober. Apapun hasilnya di bulan Februari nanti, kalau masih misu-misu soal aturan, ya masih misu-misu soal proses, kita akan balik lagi ke bulan Oktober. Jadi kita bukannya bergerak maju, kita akan bergerak mundur. Itu menurut saya. Oke, jangan dipermasalahkan soal prosesnya. Gimana Mas Heru? Saya kepengen nambahin Mas Heru tadi itu ya. Mas Heru nanti nambahin sendiri ya. Tentang influence tadi, bukan gaib gitu ya. Tapi influence tadi salah satu contoh konkretnya masih saya konsisten dengan birokrasi. Ketika Pak Jokowi mengumpulkan kepala-kepala daerah, apa yang dikatakan bahwa anytime gitu ya. Itu. Jadi para penjabat ini anytime bisa penjabat atau sudah memang kepala daerah gitu ya, itu akan dievaluasi. Jadi kalau tidak proper maka akan semua kepala daerah ini dagdikduk, penjabat kepala daerah ini dagdikduk gitu ya, takut dong, gimana ini? Lah dalam konteks itu mungkin influence tadi itu yang quote unquote akan ada di tangannya Pak Jokowi kan gitu. Lah ini yang juga harus dipertimbangkan. Bagaimanapun juga ini masalah kekuasaan, masalah birokrasi yang ada di bawahnya, yang notabene yang sifatnya hierarkis tadi itu tidak bisa kita nafikan dan itu harus dipertimbangkan. Mereka tidak otonom dalam arti yang sebenarnya, apalagi hanya penjabat yang tidak dipilih melalui pilkada. Kan? Oke, itu soal persoalan yang balik lagi ke masa sebelumnya gitu. Patut atau tidak itu? Kalau misalnya kata Mas Hasan tadi ya, kalau misalnya Anda mempermasalahkan itu, kalau Anda kalah, pasti Anda tetap punya alasan untuk tetap mempermasalahkan itu gitu. Iya, itu masalah memori ya. Jadi memori kolektif publik yang bisa jadi yang dalam posisi yang kontra gitu ya, oposisi dengan Pak Jokowi, tentu memorinya kental dengan itu. Tapi yang pro pada Pak Jokowi tidak mempermasalahkan. Nah, hanya nanti pemilu tanggal 14 itu, Pilpres 14 itu yang akan menentukan memori kolektif siapa yang memenangkan, katakan gitu, mengatakan tidak terhadap hasil MK itu. Kan itu aja. Jadi Mas Hasbi ingin mengatakan itu kan Mas ya. Jadi menurut saya itu nanti siapa yang memang benar-benar secara rasional, secara logis mempertimbangkan Wapres ini tidak layak gitu. Karena ada sejarahnya seperti itu. Loh, yang pro mengatakan apa yang salah kan gitu. Lah silakan nanti masyarakat Indonesia yang sudah enlightening seperti ini, yang sudah tercerahkan, mendapatkan asupan-asupan literasi itu yang akan mempertimbangkan dengan pembuktiannya nanti tanggal 14 Februari. Iya. Oke, Prof, terima kasih Mas Heru, terima kasih Bang Iqbal, makasih Mas Hasan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat semuanya. Oke, kita jeda dulu. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi yang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.